Halo, selamat ketemu lagi dengan saya Kang Dede. Saya di sini merekamnya slide ini ada di rumah, jadi mungkin kalau ada suara-suara anak atau kucing, ya mohon dimaklum ya. Yang penting slide ini, video ini bermanfaat bagi Anda semua. Oke, kali ini saya akan sharing terkait dengan hidup sehat tanpa obesitas. Perkenalkan diri itu lagi ya. Nama saya Dede. Ini nomor handphone saya di 0878 869 74707. Di Instagramnya DedeMQ. Nah, foto ini adalah foto saya sebelumnya, di mana saya pernah mengalami sedikit obesitas. Ada cabiknya juga ya. Oke. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Yang pertama, ini adalah sharing session. Yang kedua, produk ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, penyembuhan atau mencegah penyakit ya. Dan tentu hasil individunya bisa bervariasi kalau teman-teman ikut program yang saya tawarkan. Dan dalam video ini saya dibantu oleh background musiknya dari bensound.com. Dan ini saya memilih untuk yang copyright free. Apa sih obesitas itu? Menurut WHO, obesitas itu adalah kelebihan berat badan. Dan obesitas itu diartikan sebagai kumpulan lemak tidak wajar atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Apa sih sehat itu? Sehat itu, pertama dari WHO itu sendiri mengatakan bahwa sehat adalah sebuah kondisi sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Dalam hal ini kita mendefinisikan sehat adalah sebuah kondisi di mana pikiran dan tubuh berada dalam puncak efisiensi, sehingga kita masih bisa aktivitas olahraga, bekerja, bercengkrama, bermain dengan keluarga, dan insya Allah sampai tua pun kita tetap bisa bersama-sama dengan pasangan, bersandaria, dan juga tidak lupa kita masih tetap kuat untuk tetap beribadah di masa tua, insya Allah, amin. Oke, sebelumnya kita harus kenali dulu ya. Pertama, kenali acuan parameter tubuh Anda. Di sini ada 7 parameter yang perlu kita kenali, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, kadar lemaknya untuk perempuan di bawah usia 39 tahun itu harus 20%. Untuk pria 20%, untuk wanita di bawah 33%. Ukuran celana teman-teman ya, ukuran celananya untuk pria itu harus di bawah 35 ya, untuk wanita di bawah nomor 32, which is itu dalam lingkar perut untuk pria kurang dari 90 cm dan untuk wanita kurang dari 80 cm. Ayo cek celananya teman-teman. Kalau udah lebih dari nomor itu sudah harus waspada ya. Kemudian parameter yang ketiga adalah kolesterol baik ya. HDL-nya Anda harus jaga itu lebih dari yang distandarkan. Kemudian untuk cek gula darahnya dalam kondisi puasa itu tetap dijaga untuk di bawah 100. Trigliserida darah di bawah 150. Kemudian untuk tekanan darahnya di range-nya di 85-130 maksimal. Dan keasaman tubuhnya itu ada di 7,65. Semua itu memang perlu dijelaskan lebih lanjut lagi oleh ahlinya ya. Tetapi dalam hal ini sesuai dengan judul kita akan membahas 2 materi di atas. Nah, sedikit saja dari yang saya kotakin ini teman-teman. Kalau dari 3 parameter ini ada 3 kondisi dari 5 ini Anda sudah melewati atau kurang dari ambang batas ini, maka itu sudah masuk dalam kategori sindrom metabolik. Apa sih sindrom metabolik itu? Sindrom metabolik itu seseorang mengalami sindrom metabolik itu biasanya berasa samar, merasa sehat. Padahal kondisi ini membuat penderitanya beresiko tinggi mengalami penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Oke, kita akan bahas saja terkait dengan obesitas itu, yaitu di 2 poin yang pertama, yaitu terkait dengan kadar lemak dan ukuran celana alias lingkar perut, di mana kelebihan berat badan dan obesitas itu sangat mempengaruhi untuk dari parameter-parameter yang lainnya insya Allah. Oke,
Tapi sayangnya di sebagian besar orang kita itu kadang-kadang merasa sehat walaupun badannya kelebihan berat badan atau obesitas. Atau ada juga orang yang merasa badannya ideal tapi lihat perutnya juga mengalami buncit, artinya perutnya melebihi dari standar. Oke, berikutnya adalah data dan fakta terkait dengan obesitas. Pertama, dari WHO itu sendiri, secara fakta terkait dengan kelebihan berat badan dan obesitas, WHO ini menyebutkan di websitenya di tahun 2016 lebih dari 1,9 miliar orang dewasa yang lebih dari 18 tahun itu mengalami kelebihan berat badan, dan di atas 650 juta penduduk dewasa adalah obesitas. Di tahun yang sama juga untuk yang dewasa 39% ya, itu sama dengan yang mengalami kelebihan berat badan. Secara keseluruhannya 13% dari penduduk dunia yang dewasa itu mengalami obesitas dan didominasi oleh kaum perempuan. Secara dunia, prevalensi obesitas ini terus meningkat dari tahun 75 sampai 2016 itu sampai 3 kali lipatnya ya. Itu adalah fakta dunia. Nah, kemudian kita lihat dari fakta di Indonesia, kita ambil dari data Riskesdas, riset kesehatan dasar di tahun 2018, yang mana dari tahun 2017, 2013, 2018, obesitas sentral yaitu lingkar perut yang melebihi standar itu terus meningkat teman-teman. Untuk tahun 2018 itu 31%. Dan ini adalah komposisi untuk pria dan wanita. Di tahun 2013 pria 19,7 dan wanita 32. Dan kita perhatikan di tahun 2018 kaum perempuan meningkat tajam, hampir setengahnya teman-teman. Ini adalah sebuah angka yang cukup mengkhawatirkan dari sisi kesehatan yang terkait dengan degenerative disease ya. Oke, ini adalah sumber dari IMHE Global Burden of Disease, di mana penyebab kematian nomor pertama adalah penyakit degeneratif. Ini di tahun 2017 ya untuk lingkar dunia. Mari kita sedikit videonya lihat pergerakannya seperti apa dari tahun 1990 sampai 2017. Kita lihat perkembangannya, kardiovaskuler, kanker, dan pernapasan tetap berada di atas. Nah, kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia 4 atau 5 penyebab kematian pertama, hampir 66% dari menguasai semuanya itu ada di kardiovaskuler, kanker, penyakit pencernaan, diabetes, dan juga pernapasan. Ada yang sangat sedikit menarik di sini adalah dari diabetes. Di tahun 90 diabetes di Indonesia di rankingnya sekitar 11. Kemudian di tahun 2017 itu meningkat menjadi yang keempat. Coba kita lihat videonya sedikit ya. Di tahun 1990 berubah, coba kita lihat diabetes itu terus meningkat dari rank 11 sampai ke rank 4. Luar biasa. Ini tidak jauh dari pola makan kita, memang terusan yang belum diperhatikan oleh masyarakat. Oke. Apa sih kalau misalkan lemak tinggi, lingkar perut buncit, kelebihan berat badan, kekurangan nutrisi, itu potensi risikonya apa sih gitu ya? Pertama adalah yang tadi disebutkan di grafik, ada diabetes, sleep apnea, kanker, tekanan darah tinggi, pencernaan alias penyakit GERD ya, lebih tinggi dari MAH, kemudian penyakit jantung. Sebagian besar orang kalau merasa di cover oleh asuransi, oleh perusahaan, sehingga berpikirnya, oh kalau diabetes, kanker dan lain sebagainya, ini obatnya apa ya? Tetapi kita harus lebih bijaksana. Lebih baik kita bukan mencari obatnya ya, tapi kita lebih baik mencegah dengan cara mengurangi penyebabnya. Jika kita berhasil menurunkan kadar lemak, berhasil menurunkan lingkar perut, maka berat badan pun akan ideal dan nutrisi juga terpenuhi. Insya Allah resiko-resiko yang tadi disebutkan akan berkurang sedemikian rupa sehingga
Ya, resiko diabetes berkurang, sifatnya berkurang, kanker juga berkurang, darah tinggi berkurang, pencernaan juga berkurang, dan penyakit kardiovaskuler insya Allah berkurang. Oke? Nah, pasti ada yang bertanya, apa sih penyebabnya meningkatkan obesitas ini? Oh, tentu pertama adalah terlalu banyak makan. Artinya makan yang masuk dengan kalori yang kebuang itu tidak berimbang. Yang mana terlalu banyak makan, tapi yang kedua kurang aktivitas, mager abis. Diajak olahraga males, diajak untuk bersih-bersih rumah segala macam males. Artinya apapun yang makanan yang dimasukkan tidak ada exposure untuk keluar untuk dibakarnya, sehingga terjadi penumpukan lemak dan peningkatan berat badan. Bagi agama Islam, bagi kaum muslimin, kita diingatkan juga di surat Al-A'raf ya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Itu sudah harus menjadi reminder kita semua untuk menjaga pola makan dan tetap beraktivitas. Oke, tidak hanya itu teman-teman, selain urusan kalori juga makanan sehari-hari kita tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh, yang mana kita terlalu banyak makanan yang pengawet, penyedap rasa, kalori tinggi, oksidan tinggi, dan berbagai racun terselubung ya. Dan kita terlalu sedikit makanan yang berprotein nabati, vitamin, mineral, makanan antioksidan, serat, bahkan air putih pun kita. Oke, ini adalah salah satu gambarannya, saya akan kasih contoh. Bagaimana pola makan kebanyakan orang sehingga terus-menerus obesitas itu di Indonesia terus meningkat. Ini sebagai contoh adalah seorang pria dengan BMR, ya artinya basal metabolic rate, di mana kalori yang akan terbakar dengan sendirinya ketika posisi istirahat. Kemudian kalori terbakar harian itu untuk pria yang beraktivitas ditambah 30% dari 1400 menjadi 1820. 1820 ini adalah kalori yang secara otomatis terbakar harian rata-rata untuk seorang pria misalnya. Kemudian dia sarapannya seperti ini, nasi goreng, telur ceplok, teh manis panas ya kan, itu plus minus sekitar 600 kilokalori. Kemudian karena terlalu banyak makan kalori di pagi hari, jam 10 itu biasanya suka ngantuk ya kan. Ngantuk itu solusinya karena sambil kerja, tentu nggak boleh ngantuk dong, harus konsentrasi bekerja. Maka cari cemilan, snack, ambil kopi manis, nambah lagi 350 kilokalori. Aduh, mana ya? Kemudian makan siang, oh ini waktunya makan siang, tetap makan siang ya kan, walaupun tadi barusan jam 10-an udah snack. Makan siangnya tentu akan full ya biasanya, katakanlah yang full komplit 750 kilokalori. Kemudian makan malamnya juga datang ke rumah, ada sajian, ada nasi, lauk pauk, sayur dan sebagainya dimakan semua, 600 kilokalori. Total menjadi 2300, which is itu udah over 480 kilokalori per hari. Bayangkan teman-teman. Nah, jika tidak sanggup mengendalikan diri, maka bisa jadi dalam sepekan Anda mengumpulkan over kalori sekitar 3000-an kilokalori. Dan menurut catatan penelitian, untuk over kalori 7000 kalori itu akan memproduksi lemak sebanyak 1 kg. Belum lagi dengan cemilannya ya kan. Jadi jangan heran teman-teman kalau misalkan over kalori setiap minggunya Anda terus bertumpuk, maka jangan heran kalau berat badan, perut buncit terus meningkat, dan juga trigliserida terus meningkat. Mengapa saya sebutkan trigliserida di sini adalah trigliserida ini beda dengan kolesterol ya teman-teman. Trigliserida ini adalah dia cadangan energi ya akibat dari kelebihan kalori yang harusnya dipakai tetapi tidak, sehingga dia akan menjadi lemak darah dan menjadi lemak baru. Lalu solusinya apa sih? Ini ngomong-ngomong obesitas, Anda banyak nih yang kena obesitas. Solusinya apa? Oke, teman-teman, di sini solusinya saya ingin jabarkan, saya ingin edukasi dengan sempurna, dengan lengkap ya. Artinya teman-teman harus paham dulu. Jadi tidak instan. Oke, tahap pertama, kenali komposisi tubuh Anda dulu. Tidak semua orang kadar lemaknya tinggi itu harus kelihatan gemuk. Ada juga orang yang kelihatannya tidak terlalu gemuk badannya, tapi perutnya buncit dan lemaknya tinggi. Bisa banyak kok yang seperti itu. Ini contohnya adalah Tofi. Tofi itu thin outside, fat inside. Orang kelihatannya seperti kurus di luar, tetapi lemaknya banyak di dalam. Ini adalah contoh 3 hasil rekaman MRI ya, di mana orang yang memiliki BMI yang sama, artinya berat badan dengan perbandingan berat badan dengan tinggi badannya itu
sama, yaitu 24, tetapi lingkar perutnya yang sebelah kanan lebih banyak. Sedemikian rupa sehingga kadar lemaknya juga lebih banyak. Coba teman-teman lihat di sini ya. Ini ada yang di sini ya. Ini yang putih ini. Nah, yang putih ini kalau untuk yang lingkar perutnya lebih besar, di atas 90, ini lemaknya lebih banyak daripada yang ini. Walaupun dia BMI-nya sama. Oke? Bagaimana mengetahui perkiraan komposisi tubuh? Yang pertama dengan hitung BMI ya. Yang kedua dengan mengukur lingkar perut. Pokoknya lingkar perut atau lingkar pinggang Anda kalau udah lebih dari 90 cm dan wanita di atas 80, udah itu mah lemaknya banyak, titik. Mohon maaf ini Mbak ya emang begitu. Yang kedua dengan timbangan bioimpedans. Menghitung indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini adalah dengan cara rumusnya seperti ini ya. Misalkan tinggi badan 165 cm, berat badan 82 kg. Jadi 82 dibagi 1,65 dikuadratkan menjadi 30. Kalau udah 30 berarti Anda sudah masuk dalam kategori obesitas. Ya. Tapi dengan catatan ini bukan atlet loh ya. Kalau misalkan ada rai ataupun bodybuilder, itu mungkin BMI-nya pasti akan tinggi, tapi lemaknya kecil. Oke, ini adalah dua contoh timbangan bioimpedans ya, yang saya sebut merek nggak apa-apa karena memang yang sering saya pakai, yaitu ada Tanita RD 545 dan Tanita BC 541. Yang di rumah saya ada 541, yang di kantor ada RD 545. Nah, ini bisa menghasilkan kadar lemaknya berapa, kemudian BMR-nya berapa, massa ototnya berapa, kemudian lemak perutnya berapa, itu udah kelihatan ada 9 di sini. Anda bisa dapatkan dari itu. Oke, ini adalah contoh gambaran saja. Mungkin teman-teman kalau ada rekan ataupun Anda bisa konsultasi ya saja kepada kita untuk lebih baik juga bisa. Ini adalah salah satu contoh pengisiannya ya. Misalkan ini adalah namanya Fulan bin Fulan, nomor teleponnya ini, kemudian dia laki-laki, tinggi badan 164, usia 30, berat badan 82 kilo. Ini adalah hasil dari timbangannya misalnya. Ini di tanggal 1 Maret misalnya ya. Oke, kita lihat cara bacanya. Yang pertama ini BMI-nya. BMI dia 82 kilo dibagi dengan tinggi badannya dalam meter ada 30, berarti dia masuk obesitas. Oke. Yang kedua, dia kadar lemaknya 30%, padahal untuk usia di 30 tahun untuk laki-laki itu harusnya di bawah 20%, tapi dia ada 30%. Kemudian yang ketiga ada di lemak perutnya, harusnya dia di bawah 9, tapi dia 14, berarti dia lemak perutnya sangat tinggi ya. Kemudian untuk massa tulangnya di sini dengan berat badannya 82, dia harusnya sebenarnya sudah harus ada di 3,2 lebih. Kemudian ini adalah posturnya, di mana dia dari timbangan kelihatan 2, dari gambar ini 2 ini artinya dia mengalami obesitas. Dia itu adalah lemaknya tinggi tapi massa ototnya sedang. Dan yang terakhir adalah cek kadar airnya. Untuk pria itu 50-65%, tapi dia ditimbang 40%. Dengan kondisi ini si Fulan bin Fulan ini mengalami obesitas yang beberapa poin, hampir semua poin itu dia harus memperbaiki pola makan dan pola hidup. Paham ya teman-teman ya? Kalau ada yang kurang paham, ada di nomor saya, Anda bisa chat saya dengan gampang ya. Oke. Itu step pertama, yaitu kenali tubuh Anda. Jadi Anda harus kenal berat badan Anda, BMI-nya berapa, kadar lemaknya berapa, berat badan ideal targetnya itu berapa, Anda harus tahu. Step yang kedua, pahami konsep yang benar. Nah, ini dia. Banyak orang yang salah kaprah dalam melakukan diet sehat, yang penting turun berat badan deh, gitu ya. Tapi saya mencoba berusaha untuk mengedukasi teman-teman untuk yang baiknya. Pertama, kita harus kenali bahwa dalam tubuh kita itu ada otot dan lemak. Oleh karena itu, kalau seseorang itu untuk turun berat badan, maka dia harus maksimal mungkin itu ototnya tetap atau bagusnya bertambah dan lemaknya yang harus berkurang. Mengapa demikian? Karena kalau semakin lemaknya kita tumpuk, maka dia akan lebih cenderung untuk menyimpan kalori, teman-teman. Mengapa target kita adalah lemaknya yang diturunkan dan massa ototnya dinaikkan? Agar secara BMR kita akan naik. Artinya kalori yang dibakar secara otomatis oleh tubuh kita itu harusnya naik. Jangan menumpuk, lebih mudah ditumpuk yaitu dengan lemak.
Nah, pengolahan berat badan ini bukan sekedar turun berat badannya, teman-teman harus sesuai dengan komposisi otot, lemak, airnya yang tepat. Bagaimana rencana pengolahan berat badan? Nah, ini formulanya kalau Anda konsultasikan kepada ahli nutrisi, ahli kebugaran, ahli olahraga, ahli siapapun, mereka akan menjawab adalah untuk penurunan berat badan, itu 80 adalah pola makan, arti nutrisi, yang 20%-nya itu ada olahraga. Jadi masih banyak orang yang sampai saat ini belum mencapai hasil yang diinginkan karena mereka belum memahami konsep ini. Mereka terus-terusan digencot dengan olahraga yang banyak, tetapi pola makannya tetap nggak dirubah. Ini yang banyak kali teman-teman yang mengalami kegagalan. Memang betul kalau olahraga itu kita akan meningkatkan kebugaran, tenaga, strength, itu benar sekali. Tetapi kalau kita berurusan dengan berat badan, maka ini bahasanya adalah get fit in the gym, lose weight in the kitchen. Jadi kalau kita ingin menurunkan berat badan, 80% itu tergantung dari apa yang Anda makan. Oke, apa itu makanan dan nutrisi? Makanan itu, pokoknya makan deh. Makanan yang kita makan. Tetapi nutrisi adalah nutrisi itu adalah yang sampai kepada sel tubuh kita. Sel tubuh kita bisa memanfaatkan itu untuk berkembang, untuk kegiatan harian, untuk menjaga imunitas, untuk menjaga regenerasi sel dengan baik. Oke, jadi makanan yang kita makan belum tentu itu nutrisinya cukup. Tetapi kalau kita nutrisinya cukup, itu tentu makanannya. Begitulah kira-kira. Oke. Berikutnya ini adalah nutrition healthy plate ya. Kalau zaman dulu, kalau tidak salah di sebelum tahun 2005 ya, dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, tetapi itu sudah tidak dipakai lagi. Kita menggunakannya itu adalah makanan sehat seimbang. Di mana dalam satu porsi kita makan 40% karbohidrat kompleks, di dalamnya harus termasuk 25 gram serat dalam sehari. Itu bisa Anda dapatkan karbohidrat itu dari sayur, buah, nasi merah atau nasi hitam, gandum utuh, umbi-umbian itu yang memiliki GI rendah. Jadi karbohidrat ini kandungan ya, bukan besarnya makanan 40% satu piring itu bukan ya, tapi kandungannya. Yang kedua adalah 30% protein ya, dari kacang-kacangan, tempe, dada ayam, ikan, putih telur, daging tanpa lemak. Itu Anda bisa dapatkan dimanapun bisa banyak. Dan yang ketiga adalah lemak sehat. Lemak sehat ini lebih sedikit lemak jenuh dan lebih banyak omega 3. Bisa Anda dapatkan di alpukat, kacang-kacangan, extra virgin olive oil, virgin coconut oil, sunflower oil, dan sebagainya. Anda perhatikan ini ya, karena ini kalau bisa Anda terapkan, Anda bisa membantu program sehat Anda. Oke, cara mudah menentukan porsi makanan dalam yang kita makan ya. Yang pertama, yang kita prinsipnya adalah sesehat apapun makanannya, dia tetap mengandung kalori teman-teman. Jadi jangan sampai walaupun Anda merasa makanannya sehat, tetapi jumlahnya juga kelebihan, ini kan jadi tidak bagus juga karena kalori itu ada saja di setiap makanannya ya. Jadi bentuk makanan ini adalah porsi maksimum yang harus Anda konsumsi dalam sekali makan. Pertama adalah sayur. Sayur mayur ini kedua telapak tangan raw food itu sudah oke. Karbohidrat, baik itu dari nasi merah, nasi hitam, gandum utuh, itu sekepalan tangan saja ya. Jangan banyak-banyak. Yang protein, nah protein ini memang bagus, tetapi tidak boleh juga banyak-banyak dalam sekali makan. Ini adalah bagian di telapak tangan, tapi bagian dalamnya ya, tidak termasuk jarinya. Yang kedua adalah buah-buahan. Buah-buahan ini sekepalan. Kenapa buah-buahan tidak bisa banyak-banyak? Karena dia mengandung gula alami yang terlalu berlebihan juga bisa mengakibatkan over kalori ya. Sekepalan tangan sudah cukup. Satu buah apel sudah cukup. Misalnya ya, satu buah kiwi satu sudah cukup. Oke, kemudian untuk lemaknya dalam artian di sini ya ada lemak sehat, misalkan olive oil. Kalau kita dressing atau apa itu cukup 1 jempol saja ataupun 1 sendok. Jangan mentang-mentang sehat olive oil diguyur gitu ya, nggak bagus juga. Oke. Ini contoh perbandingan makanan kalori dalam setiap makanan ya. Jadi
makanan-makanan kita yang sebelah kiri itu terlalu banyak kita konsumsi. Lihat, satu cake aja bisa satu sisir pisang ya kan. Oke. Jadi kalau Anda, ini pisang sehat, kemudian Anda makan 6 menunya sekali makan, ya sama aja kita dengan makan 620 kilokalori. Ditambah lagi dengan coklat cake, wah udah 1200, 1240 dong ya. Oke, lanjutkan. Oke, yang 20%-nya kita bahas tentang olahraga ya. Olahraga ini kita dari secara jenis ada 4 jenis olahraga. Yang pertama adalah olahraga endurance, di mana olahraga aerobik memacu pernapasan dan detak jantung untuk menjaga agar jantung dan paru-paru pernapasan sudah lebih lancar. Biasanya adalah contohnya jalan cepat, jogging, dancing, spinning, renang. Kemudian yang kedua adalah olahraga strength, di mana olahraga memfokuskan kepada kekuatan otot untuk menambah massa otot, mengembangkan massa otot, dan juga menopang aktivitas hariannya agar Anda bisa lebih strong ya. Anda bisa latih itu dengan angkat beban body weight, artinya berat badan sendiri, juga ditambah dengan beban. Misalkan kalau beban sendiri itu ya dengan push up, sit up, pull up, lunges, air squat, itu banyak sekali badan kita bisa olah untuk menjadi beban. Atau Anda punya dumbbell ataupun barbell di rumah ataupun beras ya kan, bisa jadikan untuk aktivitas olahraga strength. Dan yang ketiga, yang keempat adalah balancing dan flexibility. Ini untuk melatih kelenturan dan meregangkan otot-otot ya, juga termasuk sendi-sendinya. Di antaranya adalah latihan standing on one foot, jadi berdiri dalam satu kaki, kemudian heel to toe walk ya kan, kemudian tai chi atau animal move. Anda bisa lakukan itu untuk flexibility dan balancingnya. Untuk olahraga, lakukan olahraga yang Anda sukai ya, yang bikin Anda happy. Ya tentu dengan adanya bimbingan, apalagi sekarang lagi work from home ya, dengan bimbingan online itu lebih baik dan terarah. Karena apa? Karena dengan postur tubuh beda-beda, itu Anda memang harus melakukan olahraganya sesuai dengan bentuk tubuh Anda masing-masing. Olahraga itu sebuah kebutuhan ya teman-teman, seperti hanya makan. Cuman bedanya kalau makan itu ditandai dengan rasa lapar. Tapi kalau olahraga itu sulit kan, tandanya coba gimana? Nah, oleh karena itu, kalau kita memiliki kesadaran bahwa olahraga itu penting, ya lebih baik kita lakukan secara dengan sadar, dengan inisiatif. Atau jangan nunggu diperintahin oleh dokter untuk segera olahraga. Misalkan Anda kelebihan berat badan, Anda harus olahraga gini-gini. Wah, kita inisiatif saja untuk olahraga ya. Oke, adakah olahraga yang jelek? Ayo, ada nggak? Kan tadi ada 4 jenis tuh. Ada nggak olahraga yang jelek? Ada. Olahraga yang jelek itu adalah olahraga yang tidak dilakukan. Sebagus apapun konsep keinginan Anda ingin berolahraga tapi tidak dilakukan, ya itulah dia olahraga yang paling jelek. Misalnya kayak gini ya kan, udah punya treadmill 3 tapi dipakai tidur gitu ya. Misalnya, ini ilustrasi saja teman-teman. Oke, itu adalah step yang kedua. Sekarang step yang ketiga. Step yang kedua, ingat ya, 80% nutrisi dan 20% olahraga. Jadi perhatikan porsi dan jenis makanannya. Step yang ketiga adalah jaga sarapan sehat. Mengapa sarapan Anda begitu penting? Mengapa sarapan sangat penting? Ini makanan yang kita makan, kita akan melewati organ pencernaan. Dalam organ kita itu ada yang namanya organ pankreas yang mengeluarkan insulin dan gastric juice, sehingga dia mengontrol makanan apa yang kita makan. Kita lihat responnya, apa yang kita makan dan akibatnya di pagi hari. Pertama, jika kita sarapan dengan full karbohidrat, simple, tidak seimbang, misalnya seperti ada di gambar ini ya, maka di sini teman-teman, ketika kita sarapan dengan karbohidrat full, maka kadar gulanya kita naik. Maka si pankreas itu akan mengeluarkan insulin dengan jumlah yang banyak untuk menurunkan gula darah, karena nggak boleh gula darah tinggi-tinggi. Sehingga pada saat dia ngedrop ke bawah, maka disinilah titik kritisnya, di mana orang itu sering mengalami ngantuk, seperti jelasin tadi. Tiba-tiba karena ngantuk, karena harus bekerja, kan nggak boleh ngantuk. Akhirnya ambil makanan yang berkarbohidrat lagi, tambah kopi gula lagi, kopi manis, akhirnya naik lagi sini kan. Dan ini siklus ini akan terus berulang. Maka jika ada energi ataupun gula yang tinggi kemudian diturunkan dan tidak terpakai, maka dia akan disimpan dengan cadangan energinya dalam bentuk trigliserida yang kemudian akan menjadi tumpukan lemak baru. Nah, ini siklus ini kalau bertambah bagaimana?
Oke, yang kedua, bagaimana? Saya nggak suka sarapan deh. Tapi kenapa badannya melebar ya? Nah, itu saya juga nggak tahu. Misalkan seperti itu. Ini coba kita lihat. Pada saat Anda tidak sarapan, itu dalam sampai jam 9 atau jam 10 itu kan dalam kondisi badan itu hunger ya. Hunger, Anda sedang bekerja, tiba-tiba diajak meeting, harus bekerja, harus fokus, tiba-tiba harus ambil energi yang paling cepat dong, yaitu minumlah teh manis, karbohidrat lagi dan lain sebagainya. Nah, siklusnya sama aja dengan sarapan karbohidrat ya kan, sehingga gula darah naik, diturunin insulinnya, sehingga gula darahnya, glukosanya tidak dipakai jadi energi. Kemudian karena tidak dipakai energi, maka dia akan menjadi jaringan baru, yaitu jaringan lemak. Itulah sebabnya kenapa berat badan Anda walaupun tidak sarapan itu mengalami terus-menerus penambahan berat badannya. Nah, ternyata sarapan karbohidrat dan tidak sarapan hasilnya sama. Dia siklusnya itu akan seperti ini. Dan pankreas kita akan digenjot habis-habisan untuk setiap pagi. Siklusnya untuk dipaksa untuk mengeluarkan insulin. Kasihan ya pankreas. Oleh itu sayangi ya pankreas kita, karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau begitu apa kriteria sarapan yang sehat? Kriteria sarapan yang sehat itu dia harus memberikan kebutuhan nutrisi yang vital. Seperti tadi, ada kebutuhan karbohidrat sehat, ada protein, ada juga untuk lemak sehatnya. Yang kedua, memberikan kebutuhan tubuh akan energi. Ingat, sarapan itu bukan untuk kenyang, tetapi sarapan itu untuk mendapatkan nutrisi dan berenergi. Jangan sampai setelah Anda sarapan malah Anda ngantuk, ini menjadi masalah. Oleh karena itu yang kedua adalah memberi sarapan yang sehat itu memberikan kebutuhan tubuh akan energi ya. Maaf, kelewat. Kemudian, kelewat ya. Kemudian step yang keempat itu adalah gabung di online coaching. Saya di sini buka kelas intensif langsing online yang namanya Kilo, teman-teman ya. Gabung di program coaching online, ini addressnya di http di bit.ly/program-kilo. Anda bisa klik di situ, masukkan. Ya, ini nanti akan langsung masuk ke WA saya untuk diskusi lebih lanjut. Apa sih program kelas langsing online Kilo itu? Kelas intensif langsing online Kilo itu adalah program diet online kekinian yang fokusnya pada pengaturan pola makan sehat seimbang dengan jadwal 5 kali makan dalam sehari. Dan masih boleh kok makan nasi, dan di akhir periodenya itu ada cheating day-nya. Tenang saja. Kemudian ini adalah diantaranya 5 alasan yang bisa mengagalkan diet Anda. Anda tidak tahu diet yang benar, tidak ada coach yang membimbing, atau kurang support komunitas ya. Nah, kita bikin grup WA grup online, ada grup online untuk saling membimbing, dan juga ada komunitas yang sama-sama tujuannya. Dan juga kurangnya motivasi. Oke, dari program kelas intensif langsing online ini Anda akan mendapatkan jadwal makan 5 kali sehari, ada panduan olahraga, Anda juga harus dibimbing olahraganya. Anda memerlukan pertanyaan, bimbingan, kita akan bantu. Kemudian tips dan info sehat harian, kita kasih tips-tipsnya, edukasi dan lain sebagainya. Juga ada grup WhatsApp support ya di grup. Kemudian resep masak makanan sehat dan mudah, ya masakan-masakan Indonesia lah, tapi yang memenuhi kriteria untuk sehat seperti yang dijelaskan tadi. Bisa Anda programnya ingin target 3-10 kg dalam 25 hari, ya tentu memang hasil individu bervariasi ya, tergantung dengan metabolisme, tergantung dengan kedisiplinannya. Yang terakhir adalah Anda akan mendapatkan paket makan siang dan makan malam dalam bentuk nutrisi. Ini adalah salah satu menu makan siang coaching kita ya. Kita perhatikan. Nah, di sini teman-teman, ini adalah hasil postingan teman-teman yang melakukan makan siang. Ada makan siangnya ini ada ayam, ada ayam bakar, ada ikan, ada sayur, nasi merah, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman akan lapor, wah ini makan siang saya sudah benar atau belum, sudah sesuai dengan apa atau belum gitu. Nanti kita ada coachnya yang bekerja sama untuk mengingatkan dan memberikan support kepada Anda. Dan juga selain itu kita juga ada edukasinya ya.
ada edukasinya. Jadi Anda tidak hanya asal diet, tidak asal program turun berat badan, tapi Anda mengetahui pengetahuannya. Di antaranya adalah seperti ini ya teman-teman. Ini adalah salah satu materi-materi yang diberikan di grup coaching. Bahwa ini adalah edukasinya, penjelasannya. Nanti setiap harinya itu akan materinya berbeda-beda ya. Akan berbeda-beda. Kita akan bercerita tentang bagaimana pola makan dan pola hidup yang lebih sehat. Nah, ini contohnya ya. Oke, kita intip hasil program kilonya yuk. Nah, kita lihat dulu beberapa teman-teman kita hasil dari program ini. Nah, ini di sebelah kiri saya sendiri ya. Dan di sebelah kanan ini adalah istri saya, alhamdulillah turun 11 kilo. Kemudian ini juga kawan-kawan saya yang ikut program. Ada Pak Santoso, turun 10 kilo. Ini adalah Teh Iis, penjual kelontong. Nah, Mbak. Nah, ini adalah nun jauh di sana walaupun saya di Depok, tapi ada juga yang dari Kalimantan. Ini bisa kita bersama-sama belajar ya, turun berat badannya. Dan ini adalah jauh juga di dataran Sumatera ya. Selama 4 bulan alhamdulillah turun 21 kilo. Lihat juga Anda bisa pakaiannya ya. Jangan lupa ya, foto ini sering dipakai loh Mbak Ella, ini sering dipakai oleh produk-produk yang lain yang mengiklankan macam-macam, padahal ini adalah hasil bimbingan kita bersama-sama di sini kok. Jadi yang lainnya jika menampilkan orang yang bersangkutan itu tidak benar, ini yang benar ya. Kemudian ini adalah ada juga yang lihat fotonya hasilnya, dan ini juga ada Mbak Nipit. Nah, ini Mbak Siti ya. Ini ada Mbak Din. Keren-keren kan hasilnya teman-teman? Nah, dan banyak lagi lah kalau saya tampilkan di sini nggak akan cukup lah waktunya ya. Oke, dan masih banyak lagi loh teman-teman. Oke, memang teman-teman menurunkan berat badan itu memang berat ya. Tetapi masalah akibat kelebihan berat badan itu jauh lebih berat lagi. Seperti yang saya jelaskan tadi di sebelumnya. Siap turun berat badan 3-10 kilo sebulan? Siapkan slot Anda. Insya Allah setiap awal bulannya kita akan ada bimbingan online untuk para peserta. Hatur nuhun ya teman-teman. Itu adalah sharing saya dengan materi sehat tanpa obesitas. Di sini saya haturkan terima kasih kepada bandsound.com sudah sharing copyright free-nya untuk background musiknya dan juga untuk beberapa materi dan beberapa kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan untuk menjadi konten di slide dan presentasi kali ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tanyakan dan konsultasi, kita bantu jika Anda ingin program sehat. Oke, tetap semangat, Anda pasti bisa. Assalamualaikum.